Saya mau Fikri Prianto ini dengan NPL 502523106 akan mendemokan tugas midterm PPB kelas B untuk membuat sebuah aplikasi mobile dengan CRUD, Relational Database, Authentication, Storing Data in Firebase, Notification, dan juga penggunaan smartphone resource. Di sini penggunaan smartphone resource adalah GPS. Merupakan sebuah aplikasi sharing kendaraan yang berangkat dari keresahan pribadi di mana Keputih setiap jam kuliah itu selalu macet. Kalau kita tahu mereka asal dari Keputih, tujuannya ke ITS. Nah, nebeng ini harapannya bisa mengurangi volume kendaraan dengan cara kendaraan yang tadinya satu orang satu kendaraan jadi bisa banyak gitu. Nah, untuk yang pertama saya akan buktikan di sini adalah registration dari aspek authentication, atau jika punya tinggal pencet masuk. Karena kita belum, kita daftar aja. Hasil saya isi, tinggal pencet daftar. Nah, registrasi sudah berhasil, bisa kita verifikasi juga di Firebase Console. Sini paijotest.com udah masuk, dan juga di Firestore membuktikan create dalam CRUD. Sini udah terbuat users collection yang isinya si Paijo tadi. Nah, sebelum itu kita buat orang kedua. Oke, bisa lihat langsung kebuat collection users baru Michael. Di authentication juga sudah terbuat michael@test.com. Sekarang kita akan login ke Paijo. Saya akan menggunakan Paijo sebagai yang berperan untuk pemberi tebengan atau pemberi tumpang. Jadi nanti pengguna akan diberikan dua opsi, dia mau mencari atau mau memberi. Sini Paijo sebagai pemberi, langsung kita gunakan fitur lagi, fitur phone resource. Di sini adalah GPS. Ini menggunakan map gratis. Nah, tidak mungkin menggunakan Google Maps, makanya di sini menggunakan koordinat bukan landmark. Untuk lokasinya sendiri sudah saya set di emulatornya di Jalan Keputih. Sini kita bisa memilih tempat awal pemberi tebengan atau tempat tinggal lah. Kita pilih dan tujuannya kita akan memilih untuk ke TC atau Gedung Teknik Informatika. Dia akan berangkat pada pukul 7.00. Oke, di sini sudah saya set titik asalnya, titik tujuan, dan juga kapasitas yang bisa dibawa oleh Paijo. Sini kita buat ada 3, akan berangkat pada pukul 19.00. Nah, di sini di dashboard driver bisa langsung mulai perjalanan, tapi kan belum ada yang request untuk nebeng ya. Makanya kita menggunakan Michael sebagai yang request atau yang menginginkan tebengan. Sini michael@test.com. Oke, Michael dia berasal dari tempat yang sama, dari Keputih juga. Tapi uh, saya membuat titik asal memiliki toleransi sejauh 2 km. Jadi as long as dia 2 km dari Paijo, dia bisa nebeng Paijo. Untuk tujuannya sendiri kita buat saja dia berteman, jadi sama-sama anak PC. Sini kita juga buat dia ke TC. Dia akan berangkat mungkin dia prefer di waktu yang berbeda. Di sini mungkin dia berangkat 7.645. Waktu juga memiliki toleransi sebanyak 2 jam, jadi 1 jam ke depan atau 1 jam kurang. Jadi karena dia 6.45 masih di scope jam 7. Dia bisa filter. Oh ya, sebelum itu saya akan membuktikan fitur create dalam CRUD. Sini bisa lihat ada right baru yang tercreate. Levelnya Paijo, seatnya 3. Nah, sekarang kita search menggunakan Michael. Michael langsung dapat filter search Paijo menggunakan mobil dengan 3 kursi tersedia. Titik jemputnya langsung di set titik asal si Michael. Nah, bisa lihat di sini juga ada update dalam CRUD, update dari yang awalnya available seatnya 3 muncul 2, dan juga akan ada create di sini. Nah, bookings ini membuktikan relational database di mana rides dapat memiliki multiple bookings, dalam hal ini sesuai available seatsnya. Sini bookings berisi keterangan si Michael dengan status pending. Kita akan coba trigger update lagi, dan seharusnya di sini masuk notifikasi. Nah, kenapa saya buat ini seharusnya muncul di Paijo, kita bisa buktikan di users. Nah, ini punyanya Michael, dia nggak ada sub collection notification, sementara Paijo memiliki sub collection notification yang berisi Michael ingin naming di perjalananmu. Kenapa saya buat notifikasi resource-nya langsung di sini? Karena tidak mungkin untuk menjalankan 2 emulator, sehingga di sini dibuatnya karena keterbatasan laptop. Lalu kita coba masuk lagi ke Paijo. Paijo memiliki in-app notification sesuai yang ada di Firestore. Jadi ini pembuktian untuk penyimpanan data. Nah, bisa kita lihat di sini sudah muncul request dari Michael, dan kursi juga sudah berkurang karena dia sudah request. Nah, ini kita terima saja untuk mempersingkat waktu. Nah, yang awalnya pending dia jadi accepted, membuktikan update, dan juga bisa dilihat tadi ada notification masuk yang seharusnya muncul ke Michael. Tapi karena terpaksa hanya bisa 1 emulator, saya buat notifikasinya berbasis emulator saja. Sini bisa langsung kita mulai, atau ingin menunggu juga boleh, menunggu orang-orang lain yang request. So, kita mulai saja. Nah, di sini karena keterbatasan lagi, saya menggunakan mock.
Jadi sebenarnya ini kita tidak benar-benar berjalan, tapi simulasi saja dari titik awal Paijo ke titik awal Michael. Dan karena lokasinya sama, kita ke titik awal, titik tujuan Michael ke TC. Nah, setelah sudah sampai, kita langsung chat saja selesaikan perjalanan. Nanti kan delete dalam CRUD, di mana collection rights sudah hilang. Ya, collection rights yang tadi yang diinisiasi oleh Paijo sudah hilang karena sudah tidak ada lagi right-nya. Sudah nggak ada. Bisa lihat di collection list documents. Nah, ini Michael juga akhirnya memiliki notification seperti ini. History juga ada historinya kalau kita refresh. Nah, right history, kita bisa lihat history sebelumnya, bookingnya by siapa dan lain-lain untuk masuk ke aktivitas ini. Mungkin sekian dari aplikasi Nebeng Yuk. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata.